Pada saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah mewajibkan kepada kita, yakni seluruh umat muslim, untuk melaksanakan ibadah puasa. Qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu kita berpuasa, melaksanakan ibadah puasa, tentu dasar atau tujuan utama kita adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa kita hanya akan Allah terima jika memang terpenuhi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Maksudnya apa? Bahwa amalan yang kita lakukan, amalan ibadah apa saja yang kita lakukan, Allah hanya akan menerimanya dan memberikannya pahala adalah jika terpenuhi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya ibadah puasa kita, demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kita ikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pada saat ini adalah berpuasa di bulan Ramadan yang itu Allah wajibkan kepada kita. Adapun hal-hal fadilah-fadilah ataupun efek-efek positif yang kita dapatkan dari puasa, maka itu adalah sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh semisal di antara fadilah kita berpuasa di bulan Ramadan adalah bahwa puasa itu merupakan perisai yang membentengi seorang muslim, seorang hamba dari api neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas siyamu junnatun yastajinu bihal 'abdu minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai yang membentengi seorang hamba dari api neraka. Atau misal efek positif yang lainnya yang kita dapatkan dari berpuasa, tentu ada. Namun kembali ke poin yang pertama, bahwa kita berpuasa semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang bertanya misalnya, apakah dengan berpuasa dia akan semakin sehat? Apakah dengan berpuasa tubuhnya akan semakin sehat? Mungkin saja. Namun kita berpuasa adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun efek-efek positif yang mengikutinya, maka ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara efek positif yang kita dapatkan ketika kita berpuasa adalah bahwa puasa itu melatih kesabaran kita. Secara tidak langsung, ketika kita berpuasa itu melatih kesabaran kita. Coba anak-anak bayangkan, kalaulah bukan Allah yang perintahkan, kira-kira ada enggak yang mau tidak makan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari? Tentu tidak ada yang mau melakukan ini. Siapa di antara kita yang mau enggak boleh makan mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari? Enggak ada. Tapi subhanallah, kita lakukan itu hanya semata-mata karena Allah. Kita lakukan itu dengan perasaan gembira, dengan harapan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung puasa itu adalah melatih kesabaran kita. Nah, kemudian berbicara tentang sabar, maka kalaulah bukan bulan puasa, tentu seorang umat muslim juga Allah perintahkan untuk bersabar, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuatlah kesabaran kalian. Nah, dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar, artinya di setiap waktu, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hanya saja di bulan Ramadan kita lebih terbiasa untuk melatih kesabaran kita.
Nah, anak-anak sering mendengar kata sabar. Kira-kira sabar itu maknanya apa? Oh, sabar, jangan marah. Oh, sabar, jangan begini dan begitu. Kira-kira makna sabar itu apa? Nah, sabar itu maknanya adalah menahan diri. Jadi sabar bermakna menahan diri. Ketika seorang misalnya mendapati kondisi yang kurang nyaman, sehingga memancing amarahnya, kemudian dia bersabar, maka ini disebut menahan diri. Artinya dia menahan diri untuk tidak menuruti hawa nafsunya, melampiaskan amarahnya. Kemudian sabar itu ada 3 macam. Sabar itu ada 3 macam. Macam yang pertama adalah bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan salat 5 waktu diantaranya. Nah, melaksanakan salat 5 waktu ini adalah dimulai ketika kita sudah mulai baligh. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Dan ini sebenarnya berat kalau misalnya kita tidak bersabar. Jadi salah satu macam sabar adalah sabar untuk istiqomah, tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada saat ini adalah melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala juga butuh kesabaran. Misal membuli temannya itu dilarang nggak di dalam agama Islam? Dilarang. Nah, untuk menahan diri kita, untuk menahan hawa nafsu kita, untuk tidak membuli teman ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, ini juga butuh kesabaran. Oleh karenanya, termasuk sabar itu adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian ataupun cobaan. Kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala pasti tidak lepas dari yang namanya ujian. Apakah itu anak-anak, apakah itu remaja, orang dewasa yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, apakah anak murid, ataukah siswa, ataukah ustadznya, semua pasti mendapatkan cobaan. Kenapa kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya adalah untuk menaikkan kualitas keimanan kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Jadi ujian yang datang, yang ditimpakan kepada kita sejatinya adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus ridho dan bersabar atas ujian yang menimpa kita. Karena bersabar ketika kita mendapat ujian ini termasuk pahala yang besar. Karena Allah tidak membiarkan sia-sia kesabaran kita terhadap ujian yang ditimpakan kepada kita. Dan perlu kita ketahui bahwa ujian atau cobaan yang kita dapatin belum sebanding dengan ujian yang dilalui oleh para salafus saleh, yakni orang-orang saleh pendahulu kita seperti para sahabat, kemudian para tabi'in dan orang-orang yang semisal di zaman mereka. Terlebih lagi para nabi. Jadi cobaan yang kita dapati itu tidak sebanding dengan yang mereka alami, yakni para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Terlebih lagi para nabi. Para nabi itu mereka yang paling dahsyat cobaannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, atau di riwayat yang lain, inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Oleh karenanya ini bisa kita jadikan sebagai kaca perbandingan. Ketika kita ditimpa oleh musibah atau ditimpa sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi kita, kita coba bayangkan dan bandingkan bagaimana dahulu para nabi Allah diuji ketika mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam,
Kalau anak-anak baca buku sejarah bagaimana tentang perjuangan Nabi SAW, maka sungguh kita dapati kisah Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa. Di mana Nabi dikatakan sebagai seorang penyihir, kemudian Nabi dikatakan sebagai orang gila karena mendakwahkan agama Allah yang bertentangan dengan adat istiadat kaumnya, sukunya pada masa itu. Kemudian Nabi dilempari dengan kotoran, dilempari dengan kerikil, dan yang seterusnya. Maka ujian yang didapati oleh para Nabi Allah ini tidak sebanding dengan ujian yang kalau misalnya ditimpakan kepada kita. Maka sudah selayaknya kita untuk bersabar. Nah, sekian pesan singkat yang bisa Ustadz sampaikan kepada anak-anak soleh di rumah. Mudah-mudahan pesan singkat ini bermanfaat bagi kita dan menambah keimanan kita, kemudian bisa untuk kita amalkan. Ustadz tutup pesan singkat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.